somehow itu role model. Tapi pastikan background mereka adalah background mereka dulu, background ya, mirip seperti Anda sekarang. Gitu. Jangan yang terlalu ketinggian, nggak bisa. Nasihatnya apa? Nasihatnya lebih strategik. Ya kan? Apa tips dan trik Anda untuk sukses di pasar saham? Oh, tipsnya sebenarnya gampang. Buy good company at cheap price and sell them at higher price. Oh, man. Iya. Dia punya bargaining power untuk beli di cheap price. Kenapa? Lu udah mau bangkrut, gue beli ya, tapi di harga rendah. Udah dibeli, benerin, harga udah tinggi, udah mahal, dijual. Uangnya dipakai untuk beli bisnis lain. Ya iyalah, kenapa? Ya level dia udah di sana. Kita, ya kan? Nah, jadi harus dilihat itu. Jadi saya nggak menyudutkan kita sebagai orang ekonomi berapa, dia sebagai ekonomi apa, bukan kayak gitu ya. Tapi kita harus lihat bahwa backgroundnya tuh matching dengan kita. Oke, lanjut. Itu role model. Yang kedua adalah senior. Kadang senior itu yang susah, teman-teman. Dan untuk senior itu harus ketemu. Mereka nggak akan mungkin di sosial media, mereka nggak akan mungkin di mana, di sosial media atau di ya gitulah, Telegram itu somehow bukan mereka banget lah gitu loh. Mereka mah sukanya mah ngopi-ngopi, baca koran. Ya kan? Kayak gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah profesional di pasar modal, stockbroker yang kredibel, fund manager yang kredibel, analis yang kredibel. Ingat ya, saya tulis 3 ini adalah yang kredibel gitu ya, yang kredibel. Kenapa? Ada juga yang ngasal gitu loh. Ada juga yang ngasal, yang kredibel gitu ya. Nah, kenapa? Karena dari mereka lah kita banyak belajar juga. Contohnya gimana memanage portfolio gitu. Aturan-aturan apa yang mereka lakukan, rules apa yang mereka terapkan dalam portfolio. Lalu kalau profit taking, kriterianya tuh kayak gimana. Kalau mau trading jangka pendek itu kalau bagaimana, contohnya seperti itu. Lalu komposisi saham-saham untuk invest jangka panjang dengan untuk trading jangka pendek gimana, itu tuh kan kita belajar di sana gitu loh. Atau kayak dari broker misalnya, saham-saham yang mau naik itu biasanya tuh sukanya gimana sih gitu loh, ya kan. Lalu abis itu untuk mengenal market lebih dalam, ini saham-saham kayak gini nih, saham-saham jelek nih, ini mah saham gorengan gitu. Sekarang yang tahu saham gorengan enggak tuh mereka gitu loh. Kita baru masuk 1 tahun, gimana tahu saham gorengan apa, ya kan. Semuanya dikira semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang bagus. Enggak gitu juga gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. Role model, senior ini paling susah sebenarnya. Ini paling susah nih. Tapi ya it's okay lah. Selama senior Anda role modelnya Anda udah bener ya so far udah oke lah gitu ya. Senior. Dan yang terakhir adalah profesional di pasar modal. Dan ingat satu tips, ketemu mereka jangan pernah nanya. Pertama yang Anda tanya adalah, oh lu broker ya, besok saham yang bagus apa? Jangan pernah. Langsung walk out. Gitu loh. Langsung walk out. Karena apa? Karena kalau mereka ngejawab, kalau mereka ngeladenin pertanyaan itu, mereka bukan yang kredibel. Sorry to say. Gitu. Dari Ridwan Rimbaku, Pialang Yako, yes. Ingat ya teman-teman ya, semua orang itu jumlahnya banyak, tapi ada yang bagus, ada yang serius, ada yang pintar, ada juga yang asal. Asal apa? Asal gue dapat gaji aja lah gitu loh. Ada juga kayak gitu kan. Jadi harus cari yang kredibel. Once Anda ketemu dengan yang bagus, jangan tanya besok saham yang bagus apa ya. Aduh, pertemuan yang berharga ditanya pakai pertanyaan kayak gitu, walk out pasti. Jangan pernah. Lanjut. Oke. Dari mana nih ya? Kita lihat lagi ya.
Dari Pak Haris, main saham ibarat hidup, udah kerja keras nggak kaya-kaya, udah belajar analisa teknikal dan lain-lain masih nggak cuan. Balik lagi, apakah faktor luck yang sangat mempengaruhi ya? Oke, nggak. Pertanyaannya adalah, analisa teknikal yang dipelajari sudah benar atau belum? Itu dia. Kita mau buy and hold, tapi kita pakainya stokastik. Salah. Kita mau swing trading, kita pakainya MACD. Salah. Gitu loh. Jadi kita harus lihat. Sama aja kayak atlet. Atlet udah latihan tiap hari tapi kalah mulu. Kenapa? Jangan-jangan belajarnya salah. Kenapa? Pelatihnya nggak sesuai dengan yang seharusnya dia butuhkan. Kan gitu. Nggak semua kerja keras itu membuahkan hasil. Kan smartnya ada. Smartnya. Gitu Pak. Oke ya. Lanjut. Dari Ridwan. Pak Ridwan Rimbaku. Saya trading mulai April 2018 kok. Sampai sekarang masih merah portonya. Semua. Bahkan ada yang sampai 95% di NTBK. Apa nih NTBK? Ada ya? Nusa Tenggara bagian apa nih? NTBK. Wah, iya. Baru IPO kan? Baru IPO, Pak. Ingat teman-teman, satu tips. Jangan, nggak enak ngomongnya ya. Gini, kalau fundamentalnya tidak bisa kita pastikan bagus, jangan pernah beli itu. Oke, saya nggak jawab lanjut. Nggak jawab. Oke, pokoknya gitu deh. Kalau fundamental tidak bisa dipastikan dengan baik bahwa itu adalah baik, jangan ikut-ikutan di hari pertama. Gitulah ya. Oke. Wah, dari galeri albumku. Wah, malam long time no see. Butuh pencerahan nih, alirannya cocok untuk diri sendiri. Gimana caranya? Lihat kesibukannya apa. Gitu, lihat kesibukannya gimana. Kalau kita bisa ada waktu untuk setiap hari sejam untuk melihat grafik gitu, mungkin swing trading masih oke. Tapi kalau susah cari waktu untuk trading, menurut saya ya, 2. Jangan trading sama sekali. Atau yang kedua, beli hanya saham blue chip. That's it. Beli hanya saham blue chip. Itu saran yang paling diketawain orang. Blue chip? Buset, kapan gua kayanya? Liatin aja kalau tiap bulan dicicil beli, beda hasilnya sama yang trading tapi merugi. Di sana. Itu mengenai solusinya gitu ya. Oke, lanjut. Dari Hasmi. Sekarang Pak Rio hanya fokus pada teknik sukses Pak Rio atau masih mencari teknik baru? Saya pada dasarnya sekarang ini sudah tidak mencari metode baru. Jadi saya pada dasarnya kalau sekarang ya, jadi sejak tahun 2009 lah ya, sejak tahun 2009 itu udah nggak ganti-ganti metode, kayak gitu. Udah tidak ganti-ganti metode. Oke. Lanjut ya, lanjut. Yan Tamara. Caranya biar sabar menunggu harga yang cocok untuk buy atau sell gimana? Sering nggak tahan nunggu harga best buy untuk buy atau sell. Ya nggak bisa. Harus sabar. Jadi gini loh. Seburuk-buruknya, balik deh ke role model paling nomor 1, Warren Buffett. Dia bisa bertahun-tahun nggak belanja saham. Dia bisa hanya setelah 10 tahun misalnya, baru dia belanja saham. Kenapa? Ya itulah sabarnya dia. Kayak gitu. Jadi, tanyakan ke diri kita sendiri, lu mau invest, lu mau jadi investor hebat, mampu gak sabarnya? Karena sabar menunggu membeli itu satu hal. Yang kedua adalah harga sahamnya naik, sabar tidak dijual-jual, itu hal yang lebih sulit lagi. Gitu. Jadi itu butuh mental maraton. Itu istilah butuh mental maraton. Oke. Lanjut ya, lanjut. Apa ini? Oh, ini email dari Karisa. Sekarang lagi nyari role model yang swing atau trend following kayak galeri saham. Wah, thank you.
tapi kemudian pusing menanggapi news dan keadaan ISG. Nggak bisa. Nggak boleh pantau news. Topik IG Live hari ini, 3 tipe orang yang harus Anda temui. Saya ada sebut wartawan. No, nggak ada. Sorry, bukan kenapa ya? Karena memang nggak relevan. Anda harus mengerti esensi dari berita. Pasar modal adalah tempat orang, baik itu trader, spekulan, investor, membeli saham perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi pemiliknya. Ketika Anda jadi pemilik perusahaan, Anda bisa nggak? Anda punya saham Astra 10 lot, 100 lot, 1000 lot, gitu ya. 1000 lot, lalu tiap hari Anda teleponin investor relation Astra. Gimana jualan hari ini? Bagus nggak? Emangnya toko lu? Gitu kan? Anda punya 1000 lot, 5000 lot saham ICBP. Gimana Citos? Udah laku belum? Kemarin abis putus sama PepsiCo, lalu abis itu jadi namanya jadi Ciki Twist. Gimana? Tiap hari tanyain. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Emangnya toko lu? Nggak bisa kan? Atau teman-teman punya 1000 lot saham BCA. Anda datang ke Menara BCA di Tamrin. Lu kasih gua kursi dong. Ngapain pak? Gua kan pemegang saham lu, biar gua bisa pantau lu kerja bener atau enggak. Lu nggak bisa dong pak. Lah, gua kan pemegang saham lu. Ya nggak bisa dong pak, bapak kan kecil pemegang sahamnya. Nggak bisa kan? Itulah fungsi berita. Untuk melaporkan ke pemilik minoritas. Ini company sudah seperti apa? Berita ada karena company wajib melakukan public expose. Di situ public expose, bursa kewajiban semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib public expose 1 kali dalam 1 kuartal, 3 bulan sekali. Oke, wajib. Kenapa? Ya kita yang investor yang kecil harus tahu update perusahaan seperti apa. Tapi kan konteksnya adalah investor, bukan trader. Yang lucunya, berita-berita buat investor minoritas jangka panjang dipakai untuk trader jangka pendek, jual dan beli saham. Jadinya kacau balau. Bisa diikuti ya di sini ya. Oke, bisa diikuti di sini ya. Lanjut. Apa lagi nih? Faktor luck benar? Enggak juga. Oke. Jadi faktor luck itu somehow yes punya peranan di sisi kita ketemu dengan siapa. Itu ada peranan lah.